Nabila Irwanda dan video ini adalah tugas praktek saya untuk pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dan dalam video praktek ini saya akan membawa materi tentang sebab runtuhnya dinasti Abbasiyah. Runtuhnya dinasti Abbasiyah tidak bisa lepas dari dinasti-dinasti yang melepaskan diri dan memilih jalan merdeka dari kekuasaan kekhalifahan Abbasiyah. Menurut Montgomery Watt tahun 1988, sebenarnya keruntuhan kekuasaan Bani Abbas mulai terlihat sejak awal abad ke-9 atau periode kedua dinasti tersebut didirikan. Fenomena ini mungkin bersamaan dengan datangnya pemimpin-pemimpin yang memiliki kekuatan militer dari provinsi-provinsi tertentu yang membuat mereka benar-benar independen. Provinsi yang dimaksud adalah provinsi yang lebih memiliki kedekatan makna dengan dinasti-dinasti di bawah kekuasaan kekhalifahan Abbasiyah. Selain karena kemapanan militer, ada penyebab lain yang menyebabkan dinasti-dinasti ini kemudian memilih untuk lepas diri atau memilih jalan merdeka dari kekhalifahan Abbasiyah. Pemicu itu berupa gerakan Syu'ubiyah atau fanatisme baik kelompok, suku, dan daerah. Istilah gerakan Syu'ubiyah didapatkan dari buku Sejarah Peradaban Islam karya Badri Yatim 1993. Dalam catatan Badri Yatim 1993, gerakan Syu'ubiyah ini banyak memberikan inspirasi terhadap gerakan politik, di samping persoalan-persoalan keagamaan. Tampaknya para khalifah tidak sadar akan bahaya politik dari fanatisme ke kelompok dan aliran keagamaan itu. Sehingga meskipun dirasakan dalam hampir semua segi kehidupan, seperti dalam kesastraan dan karya-karya ilmiah, mereka tidak bersungguh-sungguh menghapuskan fanatisme tersebut. Bahkan ada di antara mereka yang justru melibatkan diri dalam konflik kebangsaan dan keagamaan. Berikut ini penulis sajikan dinasti-dinasti di bawah kekhalifahan Abbasiyah yang berasal dari berbagai daerah yang kemudian lepas dan merdeka. Kemungkinan besarnya adalah dipicu oleh gerakan Syu'ubiyah atau fanatisme. Data ini penulis dapatkan dari catatan Georgi Zaidan tahun 1978 yang dikutip oleh Badri Yatim 1993 dalam karyanya Sejarah Peradaban Islam. Dari Persia Tohiriyah di Khurasan 205 sampai 259 Hijriah atau 820 sampai 872 Masehi. Yang kedua, Syafariyah di Fars 254 sampai 290 Hijriah atau 868 sampai 901 Masehi. Yang ketiga, Samania di Transoksania 261 sampai 389 Hijriah atau 873 sampai 998 Masehi. Yang keempat, Sajiyah di Azerbaijan 266 sampai 308 Hijriah atau 878 sampai 930 Masehi. Yang kelima, Buawiyah bahkan menguasai Baghdad 320 sampai 447 Hijriah atau 932 sampai 1055 Masehi. Dari Turki, yang pertama, Tulunia di Mesir 254 sampai 292 Hijriah. Yang kedua, Ekşidiyah di Turkistan 320 sampai 560 Hijriah. Yang ketiga, Ghaznawiyah di Afghanistan 351 sampai 585 Hijriah. Yang keempat, dinasti Seljuk dan cabang-cabangnya
yaitu pertama, Seljuk Besar atau Seljuk Agung, didirikan oleh Rukun al-Din Abu Thalib Tukrul bin Bek ibn Mikail ibnu Seljuk ibnu Tuqoq. Seljuk ini menguasai Baghdad dan memerintahkan selama sekitar 93 tahun, 429 sampai 522 Hijriah. Yang kedua, Seljuk Kirnan di Kirman, 433 sampai 583 Hijriah. Yang ketiga, Seljuk Syria atau Syam di Syria, 487 sampai 511 Hijriah. Yang keempat, Seljuk Irak di Irak dan Kurdistan, 511 sampai 590 Hijriah. Yang kelima, Seljuk Rum atau Asia Kecil di Asia Kecil, 470 sampai 700 Hijriah. Dari Kurdi, yang pertama Al-Barzurqani, 348 sampai 406 Hijriah. Yang kedua Abu Ali, 380 sampai 489 Hijriah. Yang ketiga Ayyubiyah, 564 sampai 648 Hijriah. Dari Arab, yang pertama Idrisiyah di Maroko, 172 sampai 375 Hijriah. Yang kedua Aklabiyah di Tunisia, 184 sampai 289 Hijriah. Yang ketiga Dulafiyah di Kurdistan, 210 sampai 285 Hijriah. Yang keempat Alawiyah di Tabaristan, 250 sampai 316 Hijriah. Yang kelima Hamdaniyah di Aleppo dan Mosul, 317 sampai 394 Hijriah. Yang keenam Maziyadiyah di Hila, 402 sampai 545 Hijriah. Yang ketujuh Ukailiyah di Mosul, 386 sampai 489 Hijriah. Yang ke-8 Mirdasiyah di Aleppo, 414 sampai 472 Hijriah. Sedangkan yang mengaku pemerintahan sebagai kekhalifahan adalah Umayyah di Spanyol dan Fatimiyah di Mesir. Dari latar belakang dinasti-dinasti itu, nampak jelas adanya persaingan antar daerah dan antar suku yang kemudian mengarah kepada gerakan Syu'ubiyah, terutama antara Arab, Persia, dan Turki. Di samping latar belakang kedaerahan dan kesukuan, keputusan dinasti-dinasti untuk lepas dan memilih merdeka adalah tentunya dilatar belakangi paham keagamaan. Ada yang berlatar belakang Syiah, ada yang Sunni. Philip K. Hitti 1970 menyebutkan lepasnya dinasti-dinasti itu tak lain karena metode administrasi yang diterapkan kekhalifahan tidak kondusif bagi stabilitas negara. Eksploitasi dan pajak berlebihan menjadi kebijakan favorit yang dibebankan kepada semua rakyat, tak terkecuali garis perpecahan antara Arab dan non-Arab. Garis perpecahan antara Arab dan non-Arab, antara Muslim dan Muslim baru, antara Muslim dan kaum Zimmi tetap terlihat tajam. Masih dalam catatan Philip K. Hitti 1970, lepasnya dinasti-dinasti tersebut juga dikarenakan sentimen antara orang-orang Arab sendiri, sentimen lama antara utara dan selatan, serta orang Persia, Iran, Turki, dan Berber Hamid tidak pernah berpadu dalam kesatuan homogen dengan orang Arab Semit. Kiranya sentimen kebangsaan itu dapat kita lihat hingga sekarang. Memang bangsa-bangsa tadi sama-sama mayoritas Islamnya, dengan tidak mengesampingkan penganut agama lain. Akan tetapi
Kalau sudah menyangkut kebangsaan, maka ada perbedaan kultur yang kemudian sulit untuk menyatukannya, bahkan mendekatinya mustahil. Wallahu a'lam. Sekian dari video ini, kurang dan jagalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.